Tapi kalau asuransi penyakit kritis, dia itu tujuannya sebenarnya sebagai proteksi income. Jadi ketika kita si pencari nafkahnya ini sakit kritis, kita nggak bisa kerja, kehilangan income, tapi dia juga masih harus diobatin. Pertanyaannya adalah, apakah dia yakin nih dia bisa setiap tahun nabung? Apakah umurnya cukup sampai selesai target yang dia capai? Kadang-kadang kan baru mungkin 3 tahun belum jadi nih 1M. Tapi kan kalau dia punya asuransi 1M-nya udah langsung jadi. Tahan dulu, sebelum ngobrol, enaknya tuh kalau ngobrol tuh sambil ngemil. Nah, karena aku seneng ngemilnya yang langsung kenyang, enaknya pizza kan. US Pizza Bintaro. Yuk kita makan. Kak Eva, selamat datang di Sahabat Bicara. Thank you. Terima kasih hari ini ngobrol-ngobrol kita temani sama US Pizza Bintaro. Nanti setelah kita ngobrol kita makan semuanya. Oke, sip. Tapi aku tuh masih mohon maaf banget. Karena dari kemarin mau syuting rubah-rubah jadwal terus. Jadi jujur sekali karena ini baru-baru banget keluar rumah sakit. Baru banget kayak bekas infusnya masih ada. Sakit apa? Banyak lah sakitnya. Sakit kantong kering yang paling banyak ya. Tapi Kak, aku tuh mengundang kamu ke sini karena jadi ingat gini loh, karena kan kamu seorang pakarnya lah ya. Belum pakar tapi kamu paham lah mengenai kehidupan perinvestasian, perasuransian dan perduitan ini. Yang kadang-kadang ibu-ibu atau kita sebagai mungkin yang udah menikah ataupun yang belum menikah, itu tuh dikit literasinya gitu loh, ya kan? Betul. Aku ngerasa gini loh Kak, karena aku orangnya penyakitan, dalam arti sering banget sakit. Buat aku punya asuransi itu best buy banget. Oke. Ya kan? Kayak ke rumah sakit kemarin ternyata aku lihat billnya 20 juta. 4 bulan sebelum billnya 25 juta. Sebelumnya lebih dari sekali berarti dalam 12 bulan terakhir ya. Betul sekali. Mohon maaf pekerja asuransi saya. Tapi aku tidak pernah telat bayar premi loh. Tapi maksud aku tuh orang yang sangat asuransi banget gitu. Jadi kalau misalnya baru gajian, asuransi kesehatan kan udah dong. Terus asuransi sakit kritis, asuransi ini udah gitu ya. Tapi there's some people yang ngerasa kalau kayaknya gak usah deh asuransi, kita nabung aja, ya kan. Nah nanti kalau misalnya sakit, kita kan bisa ambil dari situ gitu kan. Betul, banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan aku pertama adalah, kalau pilihannya antara punya asuransi dulu, atau punya tabungan dulu, atau investasi lah, tabungan / investasi, mana yang kita dahulukan? Nah, jadi yang paling basic itu sebenarnya kita punya dulu dana darurat. Sebenarnya dana darurat itu kan kayak asuransi tapi yang masih di cover sendiri gitu. Betul, ya karena kan terbatas, dia nggak terlalu besar. Kalau asuransi kan dia bisa sampai miliaran gitu kan. Jadi pertama-tama sebenarnya nabung juga perlu banget gitu kan buat dana darurat dulu. Nanti habis itu kita bisa ambil proteksi dulu. Proteksi itu maksudnya asuransi ya. Asuransi ini nggak harus asuransi, tapi kalau misalnya mau BPJS aja juga nggak apa-apa. Yang penting tuh pondasinya tuh ya. Betul. Yang penting pondasinya. Kalau kita bicara asuransinya aja, yang paling penting tuh sebenarnya kesehatan dulu, karena siapapun bisa sakit. Nggak cuma pencari nafkah. Kalau kita bicara jiwa kan untuk pencari nafkah. Tapi kalau kesehatan, anak kecil bayi pun bisa sakit gitu. Makanya asuransi kesehatan itu kalau di asuransi dia yang paling dasar. Tapi BPJS kan juga sebenarnya asuransi, cuma kan negara gitu kan. Nah, boleh apapun deh. Dia misalnya budgetnya gue nggak mau ambil asuransi kesehatan pakai BPJS. Kalau dia udah nyaman dengan BPJS, nggak apa-apa. Dia ada budget lebih, dia bisa masuk ke selanjutnya yang penyakit kritis gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, yang penting tadi dana darurat, proteksi, baru nanti ke investasi. Kenapa harus proteksi dulu sebelum investasi? Kalau dia langsung ke investasi nih, saham lagi turun, dia masuk rumah sakit, nggak punya asuransi, kayak Mbak Sheryl kemarin keluarin berarti 20 juta dia jual tuh kan, jual saham nunggu berapa hari juga gitu kan. Akhirnya yang harusnya masih bisa berpotensi untung kalau dia tahan, akhirnya dijual dalam keadaan rugi. Itu kalau dia nggak punya proteksi langsung ke investasi. Jadi proteksi itu adalah kalau rumah tuh pondasi bawah supaya aset-aset kita tuh terlindungi kalau ada apa-apa juga kan. Iya benar. Kalau kita misalnya nggak punya pondasinya, nggak punya proteksi kesehatan misalnya,
sakit rumah dijual. Iya benar. Atau orang tua sakit deh misalnya, terpaksa ya kan. Kadang lempar-lemparan tuh sama-sama anak, ya kan. Dulu aja lo aja gitu kan. Jadi intinya kayak orang main bola deh. Jadi ada tujuan keuangan di depan, kita tujuannya untuk ngegolin. Tapi selama kita ngegolin kan belum tentu selalu langsung gol tuh. Jangan lupa kita juga harus punya back di belakang supaya kita gak kebobolan. Nah itu asuransinya tuh di belakang. Gitu kita harus punya asuransi. Jadi jangan cuma financial goal doang tuh yang di depan. Ngejar uang pensiun, ngejar buat pendidikan anak begitu. Kena kanker, anak gak sekolah gitu. Karena kalau aku bilangnya asuransi tuh kayak satpam gitu ya kan, yang menjaga kita. Ya satpam kan ngejaga ada dan gak ada maling. Iya dong, masa baru ada maling baru dibayar Pak gitu. Ya udah telat. Dan bersyukur kalau memang gak ada kemalingan ya bagus, berarti kan aman gitu kan. Benar. Bukannya berarti rugi nih gitu, enggak sih. Nanti Kak Eva bilang asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Oke, ini mungkin kalau buat aku yang emang pecinta asuransi, aku paham deh. Tapi pasti banyak juga sahabat-sahabat yang lain yang apaan sih bedanya, kayak sama aja kesehatan penyakit kritis. Nah, coba Kak. Ya benar, jadi karena dua-duanya ini berbau-bau sama-sama tentang penyakit gitu ya. Cuman kalau asuransi kesehatan, dia itu tugasnya untuk ngebayarin billing di rumah sakit. Jadi ketika kita masuk rumah sakit, ya udah tinggal tergantung tuh kita punya manfaat apa aja yang kita benefit ambil, wilayah mana, yang penting ada tagihan gitu kan. Itu yang dibayar. Tapi kalau asuransi penyakit kritis, dia itu tujuannya sebenarnya sebagai proteksi income. Jadi ketika kita si pencari nafkahnya ini sakit kritis, kita nggak bisa kerja. Kalau meninggal itu lebih aman ya, udah meninggal selesai. Tapi kalau sakit kritis, dia nggak bisa kerja, kehilangan income, tapi dia juga masih harus diobatin. Iya benar. Terus mungkin istrinya harus kerja, dia harus bayar suster buat di rumah gitu. Itu biayanya gede. Nah itu bisa diambil dari asuransi penyakit kritis. Jadi kalau asuransi penyakit kritis, dia nggak bayarin billing rumah sakit, tuh nggak perlu yang namanya invoice rumah sakit. Dia liquid cash ya? Dia liquid cash lamsam langsung turun. Misalnya kita ambil 1M, 2M gitu. Terus dia biasanya dipilah-pilah. Ada yang cairnya waktu kena tahap awal aja. Misalnya kanker baru yang tahap awal gitu, itu bisa cair. Nanti tahap menengah, tahap akhir gitu. Ada juga yang bisa sekaligus gak pernah sakit kritis tapi meninggal, cair gitu. Itu juga ada gitu, macam-macam. Jadi memang beda banget gitu. Iya. Oh oke. Karena kalau misalnya, jadi berarti perbedaannya asuransi kesehatan membayar billing rumah sakit kamu. Asuransi sakit kritis memproteksi kehidupan kamu di saat kamu sakit. Iya, jadi dia memproteksi income. Jadi ya. Sebenarnya ada hitungannya sih. Jadi kayak misalnya gini, kita nih kebutuhannya berapa sebulan. Jadi kita perlu ngitung nanti kita tuh perlu asuransi penyakit kritisnya berapa sih, supaya kalau misalnya amit-amit pasangan kita ini stroke misalnya, itu kan cair tuh misalnya 2M, kita hidup dari bunganya aja. Jadi setiap bulan dia cair menggantikan income-nya dia gitu. Makanya kita bilang itu adalah proteksi income. Jadi ketika dia stroke, maka kita hidup dari si uang asuransi tadi. Pokoknya jadi kayak dana abadi gitu. Kita hanya pakai bunganya aja gitu. Sementara asuransi kesehatannya juga kan udah di cover, tapi kan biaya lain gak berhenti. Sekolah, listrik, semua makan kan tetap ada dari situ tadi pengganti income-nya. Iya sih. Tapi kadang-kadang tuh ya, nih ini pasti banyak yang bilang, aduh, kalau insurance agent tuh kadang tuh jualan aja sih gitu. Kadang suka gak memberikan hal-hal yang informasi yang gak akurat gitu. Tapi aku rasa kayaknya memang kadang-kadang kita juga sebagai yang membuat asuransi gak baca details ya. Betul. Betul gak sih Kak? Jadi itu sebenarnya tuh kalau aku bilang duet maut ya. Jadi melibatkan segala kekacauan itu sebenarnya terjadi dari berbagai sisi. Memang ada agen-agen oknum yang pokoknya dia kalau bisa tuh diumpetin tuh yang hal-hal yang bisa berpotensi untuk membuat nasabah gak jadi beli gitu ya. Kayak masa tunggu gak dijelasin, nanti potensi upgrade kamar seperti apa harus nombok, itu gak di pengecualiannya apa tuh gak dikasih tahu biar cepat closing, ada yang kayak gitu. Tapi hari gini juga kan kita udah gampang banget ya mencari informasi gitu ya. Jadi si nasabah itu juga mesti waktu dikasih si agen yang ngoceh, kita juga mesti cari tahu sendiri. Tuh. Kan di buku polis itu biasanya ada yang namanya free look period. Jadi dikasih waktu 14 hari. Kalau apa yang si agen ini ngomongin gak sesuai, dia boleh batalin dalam 14 hari, semua duitnya balik. I see. Oh ada itu ya. Ada. Makanya gini, karena jangankan si customer ya dijelasin,
kita aja yang training, sekali training emang pasti ingat. Kan jelimet banget gitu. Benar. Bahkan ada hal-hal yang mungkin gak dijelasin di training, bahwa kalau kita bayar tahunan misalnya itu duit kalau kita berhenti di tengah jalan itu duitnya sebagian bisa balik kok gitu. Itu kan hal-hal yang ternyata ada kok di polis gitu, aku pernah baca. Gitu. Jadi memang baiknya sama-sama harus pakai polis juga. Bener sih, karena kemarin ada juga temanku juga yang dia kalau nggak salah asuransinya, tapi bukan kesehatan ya ini ya. Tapi ketika setelah selesai 10 tahun atau 8 tahun, baliknya tuh bener-bener sedikit banget. Tapi ternyata karena ada COVID. Sesuatu yang extraordinary yang memang di polis mungkin ada tapi nggak detail, akhirnya kita baca. Kemungkinan besar itu unit link mungkin ya. Nah, atau yang sekarang kita bilangnya itu PAID. Jadi produk asuransi yang disesuaikan. Coba yang tolong betul sekali ini karena kadang-kadang tuh orang takut ya, asuransi itu kadang-kadang penipuan. Tapi buat aku yang memakai asuransi, kok nggak pernah ketipu deh gitu ya. Bener-bener. Aku nasabahku juga ratusan itu kayaknya kalau klaim kok pada kebayar aja gitu ya. Aku kebayar aja, mau 20 juta, 25 juta ya kan gitu. Iya. Gimana sih, apa sih itu sebenarnya? Jadi gini, produk asuransi itu kan ada macam-macam gitu ya. Ada yang tadi yang itu namanya unit link. Jadi dia tuh booming sekitar tahun-tahun 90-an gitu ya. Jadi sebenarnya dia kayak produk asuransi yang tradisional sebenarnya, tapi semi investasi sama ada investasinya. Ibaratnya kayak produk tradisional sama reksadana dikawinin deh. Gitu. Nah, reksadana apakah dijamin? Tidak, naik turunnya kan enggak. Gitu. Nah, itu yang sering bermasalah karena namanya mungkin orang apalagi yang yang mungkin di bank, orang kan konotasinya bank itu tabungan. Iya. Apalagi mungkin dia ke bank buat nabung, taunya dia dibawa ke meja asuransi, dia beli tanpa dia sadar bahwa ini nih asuransi yang nilainya naik turun tidak dijamin, dan dia sering sekali banyak bank seperti itu. Dan dia tidak berkesempatan membaca, mungkin yang dia tanda tanganin juga mungkin dia nggak baca gitu kan. Nah, itu yang memang cukup sering bikin kisruh. Tapi ada jenis-jenis asuransi lain yang tradisional, dan di situ juga dia ada nilai tunainya juga, dan nilai tunainya tuh yang dijamin. Nah, ini juga hati-hati lagi nih, karena sekarang selain yang nilai tunainya dijamin dia akan selalu naik dari waktu ke waktu, itu namanya asuransi whole life. Whole life itu biasanya kalau di akhir periode orangnya itu baik-baik aja, nggak meninggal, maka UP-nya cair, dikembalikan. Kalau orang yang meninggal, ya misalnya meninggal umur 60, ya udah cair itu. Jadi UP-nya itu pasti akan cair. Either dia meninggal atau dia masih hidup sampai ujung periode. Jadi yang cair itu UP. Biasanya itu whole life. Nilai tunainya naik terus. Tapi sekarang juga ada produk-produk yang jenisnya bukan whole life, term life, tapi dia juga ada nilai tunai. Tapi nilai tunai ini sebenarnya gini, misalnya dia bayar 5 tahun untuk cover 90 tahun. Tapi kan dia bayarnya cuma 5 tahun. Sebenarnya yang 5 tahun ini kan untuk mengcover panjang. Jadi ketika dia berhenti di tengah-tengah, sebenarnya kan uang ini ada yang sebagian belum kepake nih. Betul. Itu yang dikembaliin, dan nilai itu makin lama makin turun. Fix tapi makin lama makin turun. Nah, itu juga. Jadi itu hal yang harus kita pelajari ketika kita beli asuransi. Iya. Memang complicated kalau udah masuk ke urusan yang ada semi investasinya itu ya. Kalau aku memang lebih suka, kalau mau nabung ya nabung aja. Kalau mau investasi aja, jangan digabung. Ya betul. Nah, itu banyak, itu malah jatuhnya jadi murah banget. Kayak itu jadi kayak asuransi mobil aja kan. Kita pokoknya kita bayar 1 tahun, nggak ada ini ya udah tahun depan. Pokoknya kita cuma bayar angus, udah nggak ada kita ngarepin apa-apa. Betul. Gitu kan. Kayak asuransi kesehatan, uang kamu hilang. Betul. Iya. Jadi macam-macam banget. Memang itu yang mesti kita pelajarin, kita butuhnya apa. Nah, terus setiap kebutuhan juga produknya beda-beda. Kalau mau buat warisan berarti yang whole life. Iya. Untuk sesuatu yang kita nggak tahu ujungnya kapan, itu perlunya whole life. Karena kan kita nggak tahu meninggalnya umur berapa. Betul. Kalau yang kayak namanya istilahnya term life, sesuai namanya dia ada termnya. Nah, ini nih asuransi yang orang bilang katanya asuransi pendidikan nih, asuransi pendidikan itu term life berarti. Tergantung. Jadi asuransi pendidikan itu sebenarnya konsepnya adalah gini, kita kan kalau namanya buat pendidikan anak kan ada 2 unsur nih. Satu, kita akan investasi. Tetap nih kita mungkin kalau masih panjang banget, anaknya mungkin masih bayi, mungkin kita karena jangkanya masih panjang, mungkin kita taruh ke saham masih oke, gitu kan. Ada yang mungkin ibu-ibu yang senangnya emas, gitu kan. Nah, dia nabung emas boleh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia yakin nih dia bisa setiap tahun nabung? Apakah umurnya cukup sampai selesai target yang dia capai? Kadang-kadang kan baru mungkin 3 tahun belum selesai, emasnya belum jadi nih. Misalnya anaknya mau jadi dokter, belum jadi nih 1 M. Tapi kan kalau dia punya
asuransi 1M-nya udah langsung jadi. I see. Gitu. Jadi sebenarnya asuransi pendidikan itu adalah sebenarnya simply mengasuransikan jiwa orang tuanya supaya ketika proses nabungnya ini tadi nggak selesai, si proteksinya yang bekerja gitu. Oke, nah Gareth ini lebih jelas karena kan dipikir kalau asuransi pendidikan, oke ntar pokoknya sekolahnya dibayarin ya gini, ada tuh ya kan. Yang lebih parah karena yang dipikirnya asuransi pendidikan, yang diasuransiin adalah anaknya. Wah itu bingung sih karena apalagi mungkin salah satu ini juga ya mungkin kembali lagi mungkin ada agen yang pikir biar murah gitu, atau mungkin kadang si customernya udah yang paling murah deh gitu apa gitu ya biar agennya cepat pergi mungkin ya. Jadi carinya yang paling murah, pakai nama anaknya aja. Wah itu salah kaprah banget kan, asuransi pendidikan buat dia sekolah, kalau dia meninggal baru cair ya nggak perlu juga gitu kan. Oh iya ya. Oke, jadi kalau kita bikin asuransi pendidikan adalah kita yang bikin, kita yang diasuransiin. Jadi kalau ada apa-apa sama kita, ini uang udah secure untuk anak kita sekolah one day. Betul. Jadi nggak bisa juga kita cuman gue udah punya asuransi, terus dia nggak nabung gitu mentang-mentang udah punya asuransi lah. Kalau lo nggak kenapa-napa, terus bayar asuransi kuliahnya dari mana gitu. Oh oke, aku ngerti konsepnya. Nah. Itu ya ternyata ya asuransi ya. Tapi tetap mau dengan pro and cons-nya asuransi ini, aku merasa banyak terbantu. Dan apapun itu mau, ini kalau masalah kesehatan lah ya, mau pakai BPJS yang pemerintah atau asuransi swasta, please teman-teman punya harus. Karena ketika kamu sakit, itu tuh paling pusing. Udah sakit harus mikirin dana. Tambah sakit ya. Kapan kita sembuhnya kan? Ya, betul. Udah sakit nih, ngeliat nih billing hari ini, ya Allah, nggak sembuh-sembuh, yang ada lambung. Betul. Iya kan? Benar. Makin lama mau sembuh, akhirnya buru-buru keluar deh, ya. Tapi belum sembuh. Benar. Jadi betapa enaknya kalau kita punya proteksi kesehatan terutama gitu ya, kita bisa recover dengan santai. Betul, ya kan. Dan uang yang kita tabung utuh. Ya benar. Salah satunya itu tadi ngejagain aset kita. Jadi asuransi kesehatan itu fungsinya untuk menjaga aset kita. Kalau tadi yang penyakit kritis untuk menjaga income kita. Benar. Jadi perlu punya dua-duanya. Andai kan pasangan ada asuransinya tuh udah kita jagain terus. Oke, aduh ngomongin asuransi terus saya disangka agent nih ya. Padahal enggak, beneran just wanna share betapa aku sangat terbantu gitu. Apapun asuransi kamu mereknya ataupun BPJS. Betul. BPJS juga banyak membantu orang tua aku gitu. Luar biasa, apalagi buat yang rawat jalan tuh BPJS. Betul. Walaupun aku agent juga, aku juga nggak menentang bahwa orang-orang yang pengen pakai BPJS aja nggak apa-apa. Selama itu memang mereka nyaman dengan itu nggak apa-apa, banyak kok yang kebantu. Dia bisa malah kalau budgetnya mepet dia bisa itu pakai buat si proteksi income tadi. Betul. Tapi mungkin kalau rumahnya udah mewah ya jangan BPJS perlu. Lah. Betul. Bantuin negara lah ya. Ngomongin soal yang pakai BPJS, kan kemarin yang pakai BPJS tuh ada yang udah mewah tuh. Lu punya prenup loh Mbak, ya kan? Oke, ya. Jadi pengen ngomongin prenup ya. Kamu paham gak sih, karena ini jadi ngomonginnya berbeda, tapi ini penting ya buat pasangan-pasangan yang tahu kalau perjanjian pranikah. Di Indonesia itu tuh sebenarnya kayak tabu gitu loh perjanjian pranikah, apalagi di beberapa kepercayaan agama bahwa hartamu, hartamu, kita harta bersama, nggak boleh lah kita kayak gitu-gitu. Dan kayaknya tabu, masa baru nikah terus punya perjanjian kita ntar kalau pisah anak begini. Tapi menurut aku itu sangat sehat sekali sih, karena di mana kita buat perjanjian kita masih sayang, kita masih bisa berpikir dengan sehat. Karena kalau lagi berantem kan udah ngawur tuh. Ya udah emosi yang kan? bicara ya. Coba kalau menurut Kak Eva, penting gak sih kalau misalnya pasangan tuh punya prenup? Dan sekarang bisa gak sih bikin prenup setelah pernikahan udah berjalan berapa lama? Iya bisa. Kalau tadi prenup kan sebelum nikah, berarti setelah nikah itu kita namanya postnup. Jadi perjanjian pisah harta. Sebenarnya bisa macam-macam sih, pisah harta atau gabung harta ya, itu bisa nanti tergantung kesepakatannya mau yang seperti apa. Tapi intinya dia bisa juga dibuat setelah menikah. Dan yang paling penting memang banyak orang konotasinya itu lu bikin perjanjian pisah harta itu kayak lu mau kawin buat cerai aja sih gitu. Padahal lebih banyak manfaat baiknya, terutama kalau kita menikah dengan pasangan kita itu pengusaha. Misalnya dia punya CV atau apa gitu ya. Karena kadang-kadang gitu kan ketika terjadi dia bangkrut, ada masalah hutang piutang, kan tadi kan hartanya bersama nih ya. Iya. Nah mau nggak mau
kalau misalnya istrinya juga kerja, mau nggak mau harta istri itu juga akan kebawa kalau kita nggak ada pemisahan. Makanya sebenarnya pemisahan itu baik, dan buat para istri jangan takut, karena banyak orang yang berpikir, wah kalau pisah nanti gue nggak dapat warisan kalau dia meninggal. Padahal justru menyelamatkan banyak manfaat untuk wanita ya. Ya, prenup sama postnup itu dia hanya berlaku masa hidup kok. Jadi warisannya tetap dapat. Kalau meninggal si istri tetap dapat gitu. Jadi jangan khawatir. Banyak yang takut gitu ya. Padahal tetap, cuman bedanya gini. Kalau misalnya kita ada gini deh, misalnya kebanyakan orang kan nggak pakai pisah harta. Berarti kan ini aku ambil yang perdata ya, karena hukum waris itu kan banyak banget. Aku simpel aja pakai yang perdata, berarti bukan yang buat muslim gitu ya. Berarti ketika si suaminya meninggal, kan ini dianggapnya harta bersama. Istri kan ikut membantu nih si suami gitu kan, cari kerja, dia rawat anak segala macam, dia punya hak 50%. Jadi ketika suami meninggal, dipisah dulu nih 50% buat si istri. Baru sisanya 50% ini dibagi lagi rata antara anaknya ada berapa sama si istri. Jadi misalnya anak kedua, berarti sisa yang 50% tadi dibagi 3, 2 anak sama si 1 istri tadi. Jadi istri dapat selain 50%, dapat juga yang sebagian tadi itu dari 50%-nya gitu. Itu kalau tidak punya tidak menulis warisan atau wasiat ya. Tapi kalau kita menulis kan terserah dong ya. Betul. Jadi kalau tanpa wasiat atau warisan itu secara perdata 50% untuk istri dulu nih. Ya, itu kalau dia nggak ada prenup. Kalau nggak ada prenup. Tapi kalau ada prenup berarti kan harta suami benar-benar harta suami, ya udah langsung aja dibagi 3. Jadi nggak dapat 50%-nya dulu. Gitu. Hanya itu bedanya. Jadi intinya dia tetap dapat warisan. Terus kalau tadi misalnya suami bikin wasiat mau ngasih ke istrinya lebih gede deh 50 gitu. Terus anak-anak kan nanti udah punya keluarga sendiri, kasihan nih nanti istrinya nggak diurus gitu ya. Baik sekali suami yang seperti itu ya. Wah, tapi kalau masalah prenup, aku baru tahu bisa ada post-up itu Kak. Ya, post-up itu bisa sekarang. Biasanya yang banyak pakai itu juga adalah orang-orang yang menikah dengan WNA. Gitu biasanya, karena gini, kalau mereka nggak pakai itu, berarti kan mereka hartanya bersama. Kalau dia punya rumah atau dia punya tanah, berarti kan suami istri punya tanah. Padahal kan WNA itu ada larangan pengasingan tanah. Orang asing itu nggak boleh punya tanah di Indonesia kecuali hak pakai. Kalau hak pakai aja boleh, dan itu pun ada syarat-syaratnya. Makanya kemudian ada ketentuan itu supaya orang-orang yang menikah dengan si orang asing, dia bisa tetap sebagai WNI dan dia bisa punya tanah karena terpisah nih. Jadi si asing nggak punya. Iya. Jadi mungkin berarti di sini kita bisa tahu bahwa nggak usah takut sama perjanjian pranikah atau post-op perjanjian saat menikah, bahwa lebih banyak untungnya. Terutama untuk perempuan ya, karena perempuan akan mengurus anak segala macam, hak-haknya itu udah jelas. Seperti itu. Ya kan? Betul. Menarik. Tapi Kak Eva tuh juga banyak ngomongin soal investasi ya. Ya ada juga investasi gitu. Tapi sebenarnya nih mungkin kalau ngomongin soal anak, kan kita tuh nggak pernah ya dapat kayak finansial literasi di sekolah. Telat gitu kita dapatnya. Padahal menurut aku sekarang sih kayaknya udah mulai kayak SMA udah mulai masuk. SMA udah mulai masuk. Kayak ekskul gitu. Gitu. Tuh ada financial intelligence. Jadi dia manggil provider dari pihak ketiga, dia ngajar di sekolah. Berarti mulai obligasi kayak gitu tuh mereka udah mulai. Karena kemarin Ibu Sri Mulyani bilang pokoknya udah harus masuk kurikulum sekolah nih untuk investasi, dan menurut aku setuju, karena seumur kita sekolah itu kita diajarkan soal bagaimana memakai uang tapi tidak bagaimana menyimpan uang ya. Ya benar. Cuma suruh cari duit tapi nggak belajar kelolanya ya. Gimana caranya untuk mengenalkan investasi ke anak tuh, cara awalnya kayak gimana sih? Karena aku tuh suka bingung gitu. Paling simpel sih sebenarnya dari belajar kelola uang jajannya dulu deh. Gitu. Jadi kalau bisa kasih uang jajan itu jangan terlalu ngepas banget gitu. Misalnya makanan 20.000 terus dikasih cuma 20.000, dia nggak bisa dapet sense untuk belajar nabungnya gitu. Bikin aja biar dia bisa belajar menyisihkan. Terus kalau dia pengen punya boneka lah apa gitu mainan, ajarin dia juga buat nyisihin dari situ sampai kecapai, baru dia bisa beli gitu yang dia punya mau. Gitu. Jadi dari dari uang jajan dulu. Ya, kalau masih kecil gitu kan. Kalau udah punya KTP udah enak, udah bisa dibeliin akun-akun buat beli aplikasi kayak reksadana. Iya. SDN. Tapi mungkin yang menarik kalau misalnya mau mengajak anak untuk kenal uang, karena kalau sekarang kan semua serba digital, pakai kris, transfer. Tapi kayaknya memang lebih seru kalau anak yang under 7 atau mungkin 6-7 tahun, kita ajak ke bank,
Betul, bawa betul. sendiri uangnya nih Iya, masukin ke kasir atau nggak ke oh ini kayak ATM. gitu uangnya gitu kan. Jadi mereka ada Iya. sense of oh nabungnya tuh gini gitu Iya, kan. iya benar. Kalau dulu kan kita SD nabung di koperasi ya. Iya. Terus duit tabungannya Tabanas ya, iya ketahuan Tabanas tahuan. Terus abis buat beli spidol apa pas akhir loh mana tabungan duit yang dikasih udah habis semua di apa namanya store book yang ada di sekolah ya. udah jadi barang ya. Iya benar. Kak Eva, menurut Kak Eva literasi keuangan masyarakat kita terutama mungkin kita ngomongin ibu rumah tangga tuh kayak gimana sih? Udah oke belum? Berapa tahun terakhir ini sih terutama dengan adanya kayak Instagram, ada kayak financial influencer seperti itu cukup banyak membantu gitu. Tapi memang ya belum semuanya sih ya, tapi udah satu langkah maju sih menurut aku. Iya benar ya. Jadi kalau ingin menjadi seorang perempuan yang berdaya, butuh gak sih kita menjadi perempuan yang secara finansial independen? Atau maksudnya walaupun dapat uang dari suami, perlu banget. Aku tuh ya waktu sebelum nikah sama suami, aku tuh cuma bilang salah satunya gitu ya, adalah aku gak pengen dilarang untuk tetap menghasilkan gitu. Karena kan dari dulu juga kerja. Mungkin background orang tua aku juga papa mama dua-duanya kan bekerja gitu kan, sampai umur 50-an pensiun gitu kan. Jadi aku juga gak kebayang kalau misalnya aku di rumah aja, gak ada yang salah dengan yang memilih itu. Tapi kalau aku pikir kok kayaknya aku pengen tetap punya uang sendiri ya gitu. Kayaknya buat ibu-ibu nih yang punya uang sendiri, dia pasti lebih punya power. Even dia mau ngebantu keluarganya sendiri, dia juga bisa pakai duitnya sendiri. Nggak ada yang namanya jadi kayak berantem, gue yang cari, larinya ke sana lah, apalah misalnya kayak gitu ya. Betul, karena ketika kita bisa membantu income kan, suami juga happy. Betul. Dan secara perempuan kita bisa setara. Iya, betul. Iya kan. Dan ini bukan berarti bahwa ibu-ibu yang di rumah aja nggak bekerja itu gimana ya loh. Justru itu jauh lebih sulit. Betul. Karena jauh lebih stres. That's why mungkin mama-mama yang di rumah bisa cari satu income lain yang di rumah sekarang tuh bisa jadi affiliator apa, itu masak. bersyukur banget loh hidup di zaman sekarang. Banget. Maksudnya cari uang bahkan dari mungkin pelosok desa mana. Selama ada internet kayaknya kita masih bisa menghasilkan uang gitu. Itu setuju banget sih. Jadi walaupun di rumah kalau bisa punya penghasilan juga, karena kita nggak pernah tahu kan sampai kapan batas waktu suami kita gitu. Benar. Dan kita juga bisa membantu suami kita. Suami kita juga lebih happy karena kita bisa menghasilkan uang sendiri. Kita mau jajan gak perlu kayak Pak aku mau jajan. Betul. Pada saat aku hamil, ini pernah sedikit cerita ya. Pada saat aku hamil aku kan gak bekerja ya. Benar-benar gak bekerja. Dan mau isi kayak saldo dana digital aja tuh kayak kan minta. Akhirnya aku tuh kayak bukan baru hamil, baru melahirkan. Nah jadi abis itu baby bluesnya karena aku tuh apa-apa minta. Jadi sebenarnya bukan baby blues kecapean, ya itu dicampur. Tapi karena aku ngerasa kenapa aku jadi nggak berdaya gini ya. Aku bekerja, income sendiri. Terus pada saat itu kan kita harus lilo ya di rumah. Padahal suami gak kenapa-napa, that's okay gitu. Ini saatnya aku lagi diem aja. Tapi di situ aku ngerasa kayak aku nggak ada harganya, aku nggak percaya diri, dan aku yakin banyak juga perempuan-perempuan yang merasa seperti itu dan juga jadi merasa tidak setara kan. Jadi kalau misalnya kita punya sedikit aja untuk menghidupi diri sendiri, pasti kita jauh lebih happy ya Kak ya. Betul, happy banget. Benar. Nah, jadi mungkin buat bunda-bunda di sana atau juga mungkin yang belum menikah, baik sekali kita punya financial independent, lepas dari pasangan kita yang mungkin pasangan kita udah sultan, that's okay. Jadi kan? Gak cuma bergaya tapi juga berdaya. Berdaya, benar. Dan yang paling penting adalah nih, yang paling penting kita bisa kasih ke keluarga kita, which is orang tua, tanpa harus merepotkan suami. Iya, betul. Karena itu kadang-kadang walaupun suami ya ikhlas ya, tapi kan kita juga seneng ya. Iya, kita kan juga punya pos sendiri ya, masih harus ngumpulin uang pensiun, uang anak sekolah. Kalau memang kita bisa bantuin suami ya kan lebih happy ya. Benar. Jadi mudah-mudahan semakin banyak perempuan-perempuan yang berdaya, yang mau untuk keluar dari comfort zone, ngelakuin sesuatu biar kita bisa yang bisa kita lakukan untuk dapetin income walaupun sedikit. Betul. Semua tapi jangan dari yang kecil, yang penting mulai aja dulu. Bener, kalau pinternya masak ya masak, pinternya baking ya baking, ya kan. Ya kan tidak semua kita bisa hidup dengan kemewahan gitu kan. Tapi justru dengan adanya kita bisa independently financial secure gitu, kita
tadi seperti Kak Eva bilang, kita bakal lebih bahagia. Iya, betul. Happy sih. Betul. Tinggal cari kelebihan kita apa sih gitu. Benar. Apa ya kelebihanku, lemak kayaknya nih. Makasih banyak Kak Eva udah mampir deh Sahabat Bicara. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Dan kita makan pizza sekarang ya. Thank you.